Kalau menurut saya pribadi, nasionalisme itu tidak dilihat dari kepemilikan saham, tetapi dilihat dari kontribusinya kepada masyarakat Indonesia. Dengan masuknya Kukmin ini akan memberikan makna baik, memberikan dampak baik kepada Bank Bukopin, sehingga tingkat kepercayaan nasabah juga akan semakin baik. Konten atau subjek asingnya yang memiliki, tapi kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di masyarakat Indonesia, dan khususnya kepada UMKM. Alhamdulillah pelaksanaan PUT 5 ini sudah masuk pada masa-masa akhir, di mana hari ini adalah masa penambahan dan akan berakhir besok pagi. Dalam asumsi yang kita buat sesuai dengan proses ini, komposisi sementara Kukmin resmi sebagai PSP dan memiliki komposisi saham 32,5%. Tentu ini kemudian membuat komposisi BOSOA menjadi 23% dan ketiga pemerintah menjadi 6,3%. Proses ini alhamdulillah sudah dilewati dengan baik, dan dengan demikian maka tata administrasi akan kita lengkapi yang menyatakan bahwa Bank Bukopin telah memiliki pemegang saham pengendali. Kita tahu bahwa sejak tahun 2018, sejak red issue atau PUT keempat, masuklah Kukmin sebagai pemegang saham, maka yang ada adalah pemegang saham utama, yakni BOSOA Korporindo 23 dan Kukmin 22%. Dan dengan demikian akan membawa keyakinan kita bahwa Kukmin akan membawa Bank Bukopin jauh lebih baik untuk masa yang akan datang. Dalam kurun 5 tahun terakhir, Kukmin melakukan ekspansi ke lebih dari 24 negara di dunia. Dan terlebih di dalam 3 negara yang menjadi fokus Kukmin adalah Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Dan mereka sukses dengan melakukan ekspansi dari segmentasi SME dan segmentasi retail, artinya di dalam microfinance. Dan dengan melihat Kamboja, Myanmar, maupun Indonesia adalah satu masyarakat yang sama, tetapi Indonesia adalah potensi yang lebih tinggi daripada 2 negara atau 3 negara yang sebelumnya. Melihat seperti ini dan kemudian Kukmin juga mencari bank apa yang cocok, yang sesuai untuk menjadi partner atau mitra atau diakuisisi atau memulai dengan kepemilikan saham dulu. Dipilihlah Bukopin, di mana Bukopin 57% dari komposisi kreditnya adalah UMKM. Kita juga mempunyai microfinance, kita juga unggul di koperasi dengan swamitra. Jadi kesesuaian inilah yang menjadikan Kukmin sangat berminat untuk melakukan investasinya kepada Bank Bukopin. Ini sama, sejalan, kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus. 5 tahun terakhir kita fokus ke retail. Retail yaitu UMKM, kemudian termasuk ada consumer di dalamnya. Tetapi bicara UMKM maupun ada di dalamnya microfinance gitu ya, atau juga koperasi yang ada di dalamnya, ini sejalan. Artinya Kukmin juga menyatakan bahwa kita akan fokus ke sana. Kukmin akan bawa Bank Bukopin tetap fokus kepada UMKM maupun microfinance. Tetapi yang membedakan adalah dengan masuknya Kukmin ini, kemudian mereka melakukan transfer teknologi, transfer knowledge, menggunakan pola bisnis yang fokusnya sama di segmentasi UMKM dan microfinance ya, tetapi menggunakan metodologi baru dengan teknologi yang mereka terapkan di 3 negara tersebut. Nah, ini akan baik dan berdampak baik maupun SLA dalam kecepatan bisnis kita untuk tumbuh dengan menggunakan aplikasi ini sangat berpotensi baik buat Bank Bukopin. Yang pertama yang menarik adalah justru tadi melihat bahwa asing percaya untuk melakukan investasi di Indonesia. Itu yang penting. Karena kepercayaan publik atau private asing kepada investasi di Indonesia ini akan berdampak baik kepada investasi lainnya. Yang kedua,
terkait bagaimana menyikapi dengan adanya kepemilikan asing. Hari ini kalau menurut saya pribadi, nasionalisme itu tidak dilihat dari kepemilikan saham, tetapi dilihat dari kontribusinya kepada masyarakat Indonesia. Dan ketika kita aktif di UMKM, ketika kita aktif di bisnis-bisnis retail, ya, ini juga masyarakat Indonesia yang kita berikan kontribusi adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Artinya 57% tadi juga akan tetap, bahkan bisa tumbuh jadi 60% atau 65%. Artinya yang menikmati adalah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka tidak di dalam konten atau subjek asingnya yang memiliki, tapi kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di masyarakat Indonesia, dan khususnya kepada UMKM. Jadi salah satu faktor utama yang membuat keyakinan nasabah adalah mereka bertanya ini PSP-nya siapa gitu kan. Artinya ketika muncul berbagai isu, kemudian PSP ini adalah pemegang saham pengendali yang bertanggung jawab kalau terjadi apapun terhadap bank ini. Dan pada waktu itu dengan mudah kemudian dikesankan bahwa nggak ada PSP-nya, bank ini dalam kategori waduh mesti kita pikirin. Alhamdulillah proses itu sudah kita lewati dengan cepat sekali ya. Sejak RUPS kita kejar PUT 5, kita kejar penetapan seperti ini adalah proses yang sangat cepat. Hingga nasabah mulai percaya, nasabah mulai yakin, terutama apalagi melihat bahwa pemegang saham pengendali ini bukan perusahaan yang kecil. Perusahaan yang financial group-nya punya aset hampir 9.500. Sementara untuk KB Kukmin Bank yang memiliki Bank Bukopin mempunyai aset yang 4.500. Keyakinan finansial ini, keyakinan seriusnya Kukmin kepada Bank Bukopin ini, maka akan mengundang kepercayaan kepada masyarakat. Yang kedua, akan ada kerjasama produk yang berdampak kepada masyarakat, yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, akan kita sampaikan kepada nasabah prioritas kami, akan kami sampaikan kepada nasabah-nasabah korporasi kami bahwa dengan masuknya Kukmin ini akan memberikan makna baik, memberikan dampak baik kepada Bank Bukopin, sehingga tingkat kepercayaan nasabah juga akan semakin baik. Transaksi yang dilakukan juga sudah lancar, ya, dan sudah nggak ada isu lagi. Nah ini tinggal bagaimana kita mempunyai produk-produk unggulan baru untuk bersaing di buku 3 ini, dan kita bisa bertahan dan maju dengan cepat sekali pada 2 tahun yang akan datang. Yang menarik kalau kita bicara historinya, saya ikut membangun consumer banking Bukopin. Memang saya aktif di consumer business, membangun bagaimana produk dana, bagaimana kredit ke consumer, bagaimana kemudian membuat pelayanan-pelayanan prioritas. Jadi 12 tahun dan kemudian 2 tahun saya menjadi direktur, masih punya warna terhadap Bank Bukopin ini. Kemudian memang tidak bisa dihindari saya dapat tugas, dapat penugasan, kemudian saya dapat tugas sebagai Direktur Keuangan PT KAI. Ini juga challenge yang menarik buat saya, dan saya juga interest ya masuk kepada satu industri baru, mengelola keuangan dan juga mengelola bisnis. Kebetulan saya tidak hanya Direktur Keuangan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap teknologi informasi yang ada di KAI. Yang hari ini kita akan membawa awalnya ya bahwa transformasi yang dilakukan KAI adalah transformasi teknologi. Nah itu yang saya kejar dalam 1 bulan 10 hari di sana. Tetapi kalau bicara passion gitu ya, pengalaman saya di perbankan pasti passion saya adalah di bank. Jujurnya seperti itu. Tetapi ketika pilihannya Bukopin, pertanyaannya banyak, kenapa mau gitu. Saya mau lah, saya punya story. Dan saya mempunyai keinginan, bukan saya harus menyelamatkan. Menyelamatkan bukan bank ini tidak baik, menyelamatkan dari anggapan masyarakat, kepercayaan masyarakat. Dan saya menyiapkan berbagai cara yang saya lakukan bersama BOD, bersama BOC untuk membuat kepercayaan masyarakat kembali. Dan yang menarik adalah ketika saya mendapatkan amanah ini, 3 komponen yang memberikan support kepada saya. 3 pihak yang sangat serius. 1, keseriusan pemerintah yang luar biasa.
Mereka sangat ingin menjaga Bukopin ini tetap ada dan tetap bisa memberikan pelayanan masyarakat. Yang kedua adalah regulator. Berbagai kebijakan dan sebagainya diambil dengan sangat cepat untuk mendukung Bank Bukopin kembali normal beroperasi tanpa ada masalah, isu dan sebagainya, dan kemudian diterima lagi di masyarakat. Yang ketiga adalah pemegang saham. Tidak cuma Kukmin, Bosawar Korporindo maupun pemerintah Indonesia juga Kopelindo. Mereka bersama-sama support ya. Pihak-pihak ini memberikan support yang luar biasa dan ini kemudian membuat keyakinan bahwa yang saya pilih untuk menjalankan amanah di Bukopin ini adalah bukan pilihan yang salah. Dan alhamdulillah dengan pelaksanaan PUT 5 adalah satu bukti bahwa prosesnya sudah on the track, prosesnya sudah mendekati finish ya, dan kita bisa membawa Bukopin transisi menjadi pemegang saham pengendali PSW dan kemudian akan kembali memberikan kepercayaan kepada masyarakat, akan kembali berbisnis untuk masyarakat Indonesia.